Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang tradisi potong rambut bayi di Pontianak, yang mana saya telah melakukan penelitiannya beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, apa itu tradisi potong rambut bayi? Budaya mencukur rambut bayi si kecil telah dikenal turun-temurun. Pada umat muslim biasanya menyelenggarakan upacara syukuran anaknya berusia 40 hari dengan maksud membersihkan atau menyucikan rambut si kecil dari segala macam najis dan dijauhkan dari segala penyakit. Selain itu, upacara ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kita seorang anak. Yang kedua, bagaimana sejarahnya? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikahnya, maka sembelihlah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya. Tetapi memotong rambut bayi itu bukanlah suatu kewajiban, hanya suatu sunnah, dan Nabi tidak memaksa jika orang tersebut tidak mampu melaksanakannya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikaruniai anak. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan potong rambut di daerah asal saya. Pelaksanaan gunting rambut, upacara ini diawali dengan pembacaan Syakal dan Al-Barzanji. Bagi yang akan digunting rambutnya dipersiapkan sebagai berikut. Rambut bayi diikat dengan benang, setiap ikatan diberi bunga dan daun pandan. 3, 5 atau 5 ikatan. Sesuai dengan orang yang akan memotong rambut anak tersebut. Begitu pembacaan bersanji sampai pembacaan kasidah bersanji yang disambut dengan asrakal, yang dimana semua tamu untuk berdiri, maka sang bayi dibawa keluar oleh ayahnya dan ditaburi bunga rampai yang berisikan permen dan uang logam yang diperebutkan oleh anak-anak kecil. Penaburan bunga rampai ini dimaksudkan dengan pemberitahuan dimulainya acara gunting rambut. Selanjutnya, bayi dibawa kepada orang yang dihormati baik segi usia, agama, dan adat istiadat. Sebelum pemotongan rambut, yang memotong rambut membaca doa untuk anak tersebut. Gunting rambut tersebut dilaksanakan sebanyak 3, 5, dan 7 orang, dan setiap yang memotong diberikan telur, atau biasanya telurnya ditaruh di dalam gelas dan ada duit di dalamnya. Setelah pengguntingan rambut selesai, dibaca doa bersama. Pada lazimnya pelaksanaan upacara gunting rambut ini dilakukan apabila seorang anak putra atau putri belum sampai berumur 40 hari. Bagi orang tua yang akan melaksanakan upacara gunting rambut selalu memilih bulan tahun Hijriah seperti bulan Rabiul Awal, bulan Maulid yang disebut masyarakat Melayu bulan 4 Senamu. Gunting rambut merupakan acara tunggal yang tidak ada tahap-tahapnya. Upacara ini dapat diselenggarakan secara khusus, namun dewasa ini upacara gunting rambut biasanya diikuti dengan upacara tradisional yang lain, terutama acara pernikahan. Adapun upacara gunting rambut ini diselenggarakan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sunnah merupakan perkataan atau perbuatan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mengikuti sunnah
maka ia akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Upacara gunting rambut dimulai dengan pembacaan Al-Barzanji. Isi daripada bacaan Al-Barzanji itu adalah riwayat atau sejarah baginda Nabi SAW. Kalimat dalam kitab Al-Barzanji ini tersusun indah dan bersifat puitis. Sistem pembacaan dibagi atas dua bagian, yaitu bagian As-Salam yang dibacakan sambil duduk dan bagian Asyraqal yang dibaca sambil berdiri dan diiringi dengan pukulan tar atau rebana atau yang lainnya dan atau tidak diiringi oleh musik apapun. Pada pembacaan Asyraqal, semua hadirin berdiri dan ketika itu pula putra atau putri yang akan digunting rambutnya digendong keluar oleh bapaknya. Diiringi dua orang laki-laki membawa talam atau baki yang berisi dengan perlengkapan upacara. Pengguntingan rambut dimulai oleh orang yang tertua atau tamu-tamu yang dipandang paling terhormat, kemudian diikuti oleh tamu-tamu lain. Didekati oleh penggendong anak itu bergantian ke sebelah kiri kanan dari yang menggunting pertama sampai diperoleh jumlah yang dikehendaki dengan hitungan ganjil. Kemudian daripada itu, setiap yang menggunting rambut mendapatkan telur sebagai tanda ingat dan pemangku adat. Adapun peralatan dan perlengkapan atau tepung tawar, upacara gunting rambut terdiri dari yang pertama satu buah ceper atau talam yang berisikan minyak bau, yakni sejenis wangian yang diolah dari minyak kelapa dan rempah-rempah campurannya. Bereteh atau padi yang digoreng tanpa minyak sehingga berwarna putih. Beras kuning, yaitu beras yang diramas dengan kunyit hingga berwarna kuning. Yang kelima, tepung tawar adalah tepung yang terbuat dari beras yang digiling halus dan dicampur sedikit kunyit sebagai pewarna serta tanduk hingga berwarna kuning. Kemudian ditempatkan di dalam bokor. Disebut tawar karena sebagai penepuk atau penepasnya yang terdiri dari daun-daunnya. Sebanyak 3 atau 5 atau 7 jenis daun yang disebut penawar atau tawar. Lazimnya daun-daun yang digunakan terdiri dari 5 jenis daun karena mudah didapat dan karena atau tamsilnya ialah yang pertama, daun sentawar ditamsilkan sebagai penawar, sebagai yang berbisa atau yang meracun, pengobat, bias racun sembilu. Yang kedua, daun sedingin bermakna sebagai penyejuk hati agar penyakit segera berlalu atau sembuh. Yang ketiga, daun gandarusa. Daun gandarusa ini penolak sebagai segala penyakit dari luar buatan orang atau pengusir setan tembalang. Yang keempat, daun ati-ati. Daun ini bermakna atau melambangkan bersikap berhati-hati, cermat dan teliti dalam segala hal. Yang kelima, daun akar ribu-ribu. Akarnya liut, kuat tertambat, tumbuhnya menjalar, merambat. Ditamsilkan apabila putra atau putri yang menginjak dewasa akan bersikap tawakal menghadapi cobaan dengan tekad yang kuat. Kelima, daun tersebut diikat menjadi satu dengan kain kuning yang digunakan sebagai penepas atau penepung tawar. Satu buah ceper talam berisikan sebuah gunting dan sebuah kelapa muda yang ditampuknya diukir bintang dan air kelapa dibuang, diganti dengan air bunga 7 atau 5 jenis yang beraroma wangi-wangian, serta sebatang lilin kuning yang dinyalakan. Ini ditamsilkan bahawa kelak meningkat dewasa atau remaja, putra atau putri yang digunting rambutnya senantiasa terang hatinya dalam mengikuti pendidikan dan berbudi pekerti yang berlandaskan iman dan takwa. Adapun tata laksana gunting rambut dimulai. Yang pertama, minyak bau dioleskan kepada kening atau jidat
di balik telinga kanan maupun kiri dan di leher dengan maksud agar terhindar dari perbuatan jahat atau gangguan syaitan jembalang. Yang kedua, menepung atau menepas tawar di kepala dengan maksud agar segala niat jahat maupun rasa hasad dan dengki yang tersirat di hati apabila kelak putra-putri telah dewasa tidak akan terlaksana, sebagaimana jenis daun-daun yang digunakan menepas atau menepung tawar. Yang ketiga, pengguntingan rambut, ujung rambut yang kemudian dibuang atau dimasukkan ke dalam mangkuk kelapa yang telah diisi air bunga 7 atau 5 jenis sebagai tamsil agar kelak putra-putri yang digunting rambutnya disenangi oleh masyarakat di dalam pergaulan. Yang keempat, dilanjutkan dengan menabur bereteh atau beras bertik dan beras kuning pada tubuh sang anak yang pertanda syarat agar dilindungi dari perbuatan jahat dari orang yang dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah rangkaian pengguntingan rambut bayi tersebut, para jamaah tamu undangan biasanya makan bersama, yaitu biasa makan gulai kambing secara bersama-sama. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari tradisi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tradisi ini harus dilestarikan agar tidak termakan oleh zaman. Keberhasilan melaksanakan tradisi potong rambut bayi yang pertama yaitu mulai tampak jika orang mulai memperhatikan terhadap tradisi potong rambut bayi ini. Yang kedua, baru tampak orang lain, masyarakat mulai mengikuti tradisi potong rambut bayi ini. Yang ketiga, setengah tampak orang yang kadang-kadang melakukan dan ada juga yang tidak melakukan. Yang keempat, tampak sekali lebih banyak warga yang melakukan tradisi potong rambut ketimbang tidak melaksanakannya. Yang kelima, tampak menjadi, yaitu di daerah tersebut menjadi ikon tradisi potong rambut bayi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.